Pengamat politik Adi Praetno. Mas Adi, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mas Adi, Anda melihatnya reshuffle kabinet ini sekedar jalan terpilih untuk menutup kinerja menteri yang tidak memuaskan atau tetap ada agenda politik di baliknya, Mas? Ya kalau mau jujur sebenarnya reshuffle kabinet kali ini pastinya untuk mengganti posisi-posisi yang beberapa hari yang lalu itu kan kosong ya, seperti Ya. Menko ataupun Menteri Pemuda dan Olahraga. Kan itu yang saya kira memang ada keharusan supaya ada semacam reshuffle kabinet yang mesti dilakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya tentu saja ada harapan terbesarnya supaya menteri-menteri yang baru ini adalah bekerja sesuai dengan ekspektasi pemerintah, sesuai dengan harapan-harapan presiden, sehingga apapun nantinya yang kemudian bisa diwujudkan ketika dilantik menjadi menteri yang baru ya, saya kira mereka bisa menunjukkan performa politik mereka, terutama misalnya di Menko Polkam yang saya kira memang beberapa waktu yang lalu persoalan terbesarnya ketika ada protes demonstrasi yang saya kira cukup luar biasa, menimbulkan atensi publik, ada anarkisme dan seterusnya. Termasuk juga kinerja di bidang pemuda dan olahraga ya. Kita tahu bahwa prestasi olahraga kita itu kan jauh panggang dari api. Itu yang saya kira memang secara prinsip kita harapkan dengan adanya pelantikan menteri yang baru hari ini, semua problem-problem di kementerian yang selama ini tidak sesuai dengan target, itu bisa maksimal dan bisa tuntas. Dan konon kalau kita dengarkan informasi dari grup-grup WhatsApp atau dari gosip-gosip yang kita terima dari kawan-kawan wartawan misalnya, mungkin ada sejumlah wakil menteri yang juga akan dilantikkan sebagai bagian dari bagaimana ada pelantikan menteri baru, dan juga ada beberapa posisi wamen yang saya kira sepertinya siang hari ini juga akan dilantik. Dan bahkan ada yang bilang kepala komunikasi kepresidenan mungkin sangat mungkin juga akan muncul sosok-sosok baru. Saya kira di situ Mas sebenarnya Mas. Oke, Mas Adi, seberapa banyak reformasi nyata yang bisa kita harapkan dari perombakan menteri ini? Mengingat seringkali perubahan hanya sekedar rotasi, Mas Adi. Ya, bagi saya memang harus ada komitmen yang cukup serius bahwa pergantian menteri itu bukan hanya pergantian orang, bukan hanya pergantian nama, tapi yang paling penting adalah pergantian menteri yang baru sebagai upaya memperbaiki kinerja. Itu yang tidak boleh bisa dibantah. Jadi siapapun nantinya yang dilantik menjadi menteri baru di Menko Polhukam, termasuk juga di Menteri Pemuda dan Olahraga, tak ada ceritanya tidak melakukan kerja-kerja yang maksimal. Inilah yang saya kira kita tunggu bagaimana momentum politiknya, bahwa harapan terbesar dari reshuffle kabinet itu adalah meningkatkan dan mengakselerasi kinerja-kinerja kementerian yang sesuai dengan arahan dan visi misi presiden. Itulah yang kemudian kenapa seminggu 2 minggu ini ketika ada kekosongan terkait dengan menteri, wajar kalau kemudian publik menunggu supaya ada sosok baru segera dilantik dan diumumkan agar mereka itu bisa kerja cepat, dan yang paling penting keinginan-keinginan presiden, keinginan-keinginan pemerintah itu bisa langsung diwujudkan secara signifikan dan bisa tuntas. Nah itu yang sepertinya kenapa reshuffle itu selalu ditunggu oleh publik. Tentu bukan hanya sebatas pergantian nama. Yang paling penting adalah visi, ada inovasi, supaya kementerian terkait itu bisa mencapai target-target yang didapatkan. Misalnya soal Menpora. Kita tahu dan harapan terbesarnya supaya prestasi di bidang olahraga kita kan mengkilap. Bahkan olahraga yang selalu menjadi andalan kita selama ini seperti bulu tangkis, itu kan di berbagai event-event bergengsi dunia belakangan ini sudah tidak mulai diperhitungkan. Ini kan menjadi PR penting. Begitupun dengan bidang olahraga yang lain, sepak bola, kemudian ada basket, ada futsal, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu catatan-catatan bahwa menteri itu bukan hanya ganti orang dan bukan hanya ganti nama. Yang paling penting mereka bisa menunjukkan kinerjanya yang sesuai dengan harapan. Ya, bicara soal kinerja ya, Mas Adi, dengan adanya dua pos yang kemudian sangat vital yang ikut di reshuffle, ekonomi, kemudian juga keamanan. Bagaimana Mas Adi melihat merespons kinerja kabinet ini dalam beberapa bulan ini berkenan dengan cara mereka berkomunikasi, cara mereka membuat kebijakan, atau pernyataan pejabat yang kadang membuat publik bingung, Mas Adi? Ya bagi saya secara prinsip salah satu PR penting dari pembantu-pembantu presiden sampai detik ini adalah soal bagaimana komunikasi publiknya yang dalam banyak hal sering menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Itu kan menambah bagaimana citra pemerintah itu kan tidak baik jadinya. Oleh karena itu menteri-menteri yang baru kalaupun toh ada wamen yang dilantik nanti ya adalah mereka harus bisa tunjukkan bahwa mereka itu harus mereka menggunakan model-model komunikasi yang
tidak bisa menimbulkan kegaduhan dan itu bisa menimbulkan resistensi. Cukup belajar dari pejabat-pejabat publik yang lainnya yang sering menimbulkan kegaduhan, sehingga hal-hal yang sifatnya kontroversial bisa dihindari. Nah, yang kedua bagi saya secara prinsip ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang dibuat. Saya kira Pak Menteri Keuangan itu adalah satu-satunya sosok yang menurut saya hasil reshuffle baru-baru ini dilakukan paling banyak ditunggu oleh publik. Komunikasinya belak-belakan, gayanya gaya koboi, tutup poin bicaranya dan kemudian menjanjikan kemajuan di negara ini. Terutama kemajuan di bidang ekonomi. Misalnya ada pernyataan dari beliau yang mengatakan bahwa lihatlah 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, kondisi ekonomi kita itu akan baik-baik saja. Jadi manuver-manuver yang semacam itulah yang kemudian ditunggu oleh publik dalam hitungan bulan ke depan, supaya persoalan ekonomi kita itu secara perlahan sudah mulai menunjukkan kinerjanya yang sesuai ekspektasi. Ataupun kebijakan-kebijakan lain misalnya ketika dana yang selama ini numpuk di bank sentral di BI itu kan didistribusikan ke bank-bank himbara. Tentu sebagai upaya katanya untuk melakukan stimulus terkait dengan perbaikan ekonomi. Kita tinggal tunggu apakah manuver yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini justru akan melahirkan sebuah sistem dan ekonomi yang kemudian terus berdenyut. Ada pemerataan pembangunan, ada pemerataan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya itu adalah manuver-manuver yang cukup bagus sebagai ikhtiar. Bagaimana Pak Menteri, terutama Pak Menteri Keuangan, menurut saya sudah menunjukkan bagaimana apa yang sudah ingin dilakukan, terutama untuk melakukan perbaikan di bidang ekonomi. Nah, yang kita tunggu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau nanti dilantik bisa tidak prestasi olahraga kita itu relatif kompetitif, begitu banyak bicara di kancah-kancah internasional, dan kemudian tentu saja yang diharapkan itu adalah bisa menjuarai persoalan olahraga di level internasional. Kan itu ukuran satu-satunya Mas yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai petunjuk bagaimana menteri itu adalah semacam amanah yang harus dibayar, bagaimana kerja-kerja politiknya itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan terukur. Oke, Mas Adi, kita bergeser yuk Mas sedikit ke nama-nama yang kemudian tadi sudah ramai ya dibicarakan di istana begitu. Kalau kita melihat, kalau memang nanti jadi Pak Djamari Tjaniago ini ditunjuk sebagai Menko Polhukam, apakah penunjukan tokoh militer seperti Djamari Tjaniago ini bisa mempengaruhi arah kebijakan Polhukam dan kebebasan sipil di era pemerintahan saat ini, Mas? Ya, kalau mau jujur ya, Menko itu kan adalah kementerian yang mengkoordinatori sejumlah kementerian yang terkait ya, terutama bidang politik, hukum, dan keamanan. Saya kira fungsi-fungsi Menko adalah sebagai orkestrator untuk memastikan bahwa kementerian-kementerian terkait itu sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan arahan-arahan pemerintah dan presiden. Nah, berkaca dari kasus demonstrasi yang kemarin, ya saya kira memastikan ulang bahwa di kemudian hari ketika ada protes, ada demonstrasi, jangan sampai ada timbul-timbul yang kemudian bisa melahirkan anarkisme, kerusuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang mesti dilakukan. Saya termasuk yang meyakini bahwa Menko dalam hal ini adalah menteri yang baru akan begitu banyak membuat kebijakan-kebijakan yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bagaimana persoalan keamanan, soal ketertiban, itu sudah mulai bisa diantisipasi. Tentu berkaca dari kasus-kasus yang sebelumnya, ada demo yang kemarin cukup luar biasa, itu supaya tidak terulang. Kan harapan terbesarnya di negara kita, demonstrasi, protes itu adalah hal alamiah. Protes dan demonstrasi itu adalah bagian dari partisipasi rakyat yang dijamin oleh undang-undang. Tapi yang paling penting adalah protes dan demonstrasi itu harus disampaikan dengan cara yang soft, disampaikan dengan cara-cara yang lunak, dan yang paling penting harus sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Begitupun bagi penegak hukum, bahwa setiap aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai, tentu jangan dihadapi dengan cara-cara yang sifatnya persuasif. Kan itu saja yang mesti dipastikan dalam konteks bagaimana melihat situasi yang belakangan ini berhembus, terutama kalau kita melihat peristiwa yang kemarin terjadi akhir bulan Agustus, sejumlah demonstrasi yang bergelombang yang dalam banyak hal telah menimbulkan kegaduhan di negara ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.